Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh untuk materi teknologi dasar otomotif. Sebagai pembukaan minggu kemarin, Bapak memberikan materi tentang COVID-19. Untuk minggu ini, Bapak akan memasuki materi tentang teknologi dasar otomotif. Nah, teknologi dasar otomotif merupakan suatu rangkaian mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran sebagai bentuk dasar dari pengetahuan yang berhubungan dengan kendaraan ringan. Nah, dasar-dasar kendaraan ringan ini akan dipelajari di mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Yang pertama, untuk mengenal lebih dalam lagi bahwa teknologi dasar otomotif itu kalian harus mengerti tentang penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja. Maka dari itu, materi pertama tentang kompetensi dasar teknologi dasar otomotif yaitu adalah penerapan prosedur keselamatan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja. Oke, untuk yang pertama, marilah kita simak video yang akan Bapak putar untuk mengetahui apa sih yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan di lingkungan tempat kerja. Bekerja dengan melibatkan benda-benda berat seperti bekerja di bengkel tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja akan mengalami kerugian seperti cacat fisik, baik yang bersifat sementara atau bersifat permanen. Kecelakaan harus dihindari walaupun sekecil mungkin, karena kecelakaan kerja dapat menurunkan produktivitas pekerjaan. Untuk menghindari kecelakaan kerja, perlu dilakukan tindakan-tindakan preventif atau pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan memperhatikan prosedur-prosedur dan aspek-aspek keselamatan kerja. Bagaimana tindakan-tindakan preventif yang harus dilakukan? Simak materi keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dipaparkan dalam multimedia interaktif ini. Oke, itulah video persepsi tentang keselamatan kesehatan di lingkungan tempat kerja. Sebelum kita memasuki materi hari ini, perkenalkanlah Bapak di sini atas nama Joko Purwanto, Sarjana Pendidikan Teknik. Di sini Bapak mengajar di Produktif Teknik Kendaraan Ringan. Jadi anak-anak Bapak di kelas 10 tentunya belum pernah ketemu tatap muka dengan Bapak, dan ini sebagai awalan perkenalan kita memulai pembelajaran di SMK Garuda Nusantara. Oke, langsung saja anak-anak Bapak, marilah kita simak materi yang pertama yang akan Bapak sampaikan. Kita mulai dari pengantar tentang pembelajaran ini, di mana di sini karena Bapak disajikan tentang pengertian keselamatan kerja. Nah, di sini akan dijelaskan tentang apa sih itu keselamatan kerja atau yang disebut dengan safety, ya. Jadi tentunya anak-anak Bapak nanti apabila PKL diawali, terus nanti apabila sudah lulus dari SMK Garuda Nusantara, yang pertama diperkenalkan di perusahaan itu adalah tentang keselamatan kerja yang terdapat di perusahaan tersebut. Sehingga jangan sampai anak-anak Bapak itu pada saat melakukan pekerjaan di tempat kerja itu akan melakukan kesalahan yang berakibat fatal terhadap perusahaan maupun diri pekerja itu sendiri. Maka dari itu, safety itu penting sekali untuk diikuti prosedurnya. Yang pertama, safe itu adalah aman atau selamat. Jadi kemanapun anak-anak Bapak pergi itu harus safe untuk diri sendiri ataupun orang lain. Begitupun pada masa pandemi ini. Jadi kalian diminta untuk tetap menggunakan masker, karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu, jadi sama-sama melindungi. Sehingga safety menurut kamus adalah mutu suatu keadaan aman atau kebebasan dari bahaya dan kecelakaan. Nah, keselamatan kerja atau safety adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak. Sehingga keselamatan kerja yaitu menjamin keadaan,
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya yang tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya, sehingga pengertian keselamatan kerja itu bisa anak-anak Bapak terapkan di kehidupan sehari-hari. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dari pemahaman ini kalian wajib mengikuti dan mematuhi tujuan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu sebagai berikut. Poin pertama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu mencegah atau mengurangi kematian. Yang keempat yaitu mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang selanjutnya yaitu mengamankan material, instruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin, instansi, dan lain sebagainya. Lanjut, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Selanjutnya, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. Selanjutnya, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat dalam bekerja. Yang terakhir yaitu adalah memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Itulah tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga dalam bekerja, anak-anak Bapak nanti sudah tertuju pada keselamatan dan kesehatan kerja yang menghasilkan suatu produksi dan produktivitas kerja yang optimal. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang aspek-aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan tempat kerja. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan materi tentang aspek-aspek ketiga yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Apa itu kecelakaan kerja? Pengertian kecelakaan kerja itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi tidak sama sekali semua orang di dunia ini menginginkan yang disebut dengan kecelakaan. Tentunya ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah itu dengan mengatakan bismillah, pamit dengan orang tua, cium tangan, sehingga diharapkan kalian berhati-hati dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolahan. Tidak ada yang mengharapkan di pertengahan jalan itu mengalami kecelakaan. Maka dari itu, tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan keraguan. Jadi yang dimaksud dengan kecelakaan itu tidak disengaja serta kejadiannya secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa anak-anak Bapak. Maka dari itu, ini semua harus dihindari. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat. Ada 3 faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, yaitu perbuatan manusia yang tidak aman. Jadi apabila kalian melakukan hal-hal yang tidak aman di bengkel, itu akan berakibat pada kecelakaan kerja. Yang pertama. Yang kedua, yaitu kondisi lingkungan yang tidak aman. Jadi apabila kondisi lingkungan tempat kerja kita tidak aman, itu juga akan berpengaruh dan akan menghasilkan kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu adalah manajemen. Nah, dari itu di suatu kegiatan, di suatu kantor, di suatu organisasi itu perlu adanya manajemen karena untuk mengatur tata tertib dan kondisi lingkungan tempat kerja. Oke, next. Anak-anak Bapak, nah, di sini ada sebab-sebab terjadinya kecelakaan, di mana di sini dibagi dari 2 segi. Yang segi pertama yaitu segi mikro. Segi mikro artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan ruang lingkup perusahaan. Contoh, sistem manajemen, sumber daya manusia, dan lingkungan. Sehingga ini yang termasuk dengan segi mikro. Nah, dari segi mikro yang pertama, sistem manajemen itu artinya apabila dalam sebuah perusahaan
program kesehatan dan keselamatan kerja tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan berdampak sangat negatif terhadap perusahaan. Dampak itu antara lain adanya kemungkinan untuk terjadi kecelakaan yang merugikan perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat luas. Yang berhubungan dengan segi mikro, poin kedua yaitu sumber daya manusia. Penyebab kecelakaan yang kedua adalah unsur manusia itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, manusia atau pekerja paling sering melakukan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan. Salah satu contoh, jika kalian bekerja, kalian menaruh alat kerja itu tidak pada posisinya atau tidak pada tempatnya karena kalian melakukan kecerobohan, lengah, dan tidak acuh terhadap alat kerja tersebut, sehingga akan menimbulkan kecelakaan apabila alat-alat tersebut terinjak ketika ditaruh di lantai atau tidak ditaruh pada tempatnya. Ini sering sekali terjadi di bengkel. Maka dari itu harus tidak boleh ceroboh, harus tidak boleh lengah, dan tidak boleh acuh. Jadi anak-anak Bapak harus belajar disiplin. Yang ketiga dari segi mikro itu adalah penyebab kecelakaan. Yang ketiga adalah lingkungan kerja secara keseluruhan seperti ruangan, penerangan, tangga, dan tata ruang serta kebisingan. Yang termasuk juga itu adalah alur kerja. Maka dari itu di suatu perusahaan ketika berhubungan dengan perakitan, pekerjaan yang membutuhkan alur kerja itu harus diposisikan pada lane-nya. Penempatan bahan dan limbah itu juga harus diperhatikan. Alat kerja tangan, mesin listrik, dan pesawat yang berhubungan dengan putaran atau gerakan itu harus sudah diamankan. Termasuk instalasi listrik, karena itu akan sangat mempengaruhi yang disebut dengan terjadinya kecelakaan kerja. Oke, ini yang berhubungan dengan segi mikro. Nah, sekarang kita bahas tentang segi makro. Maksud dari segi makro adalah unsur eksternal atau yang berada di luar perusahaan. Yang pertama itu adalah pemerintah. Dalam K3, pemerintah berperan dalam segala hal, yaitu masalah kebijakan di bidang pendidikan, politik, dan hukum. Contoh, kita bahas di bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kurikulum pendidikan K3 baik di sekolah maupun perguruan, yaitu perguruan tinggi tentunya. Maka dari itu, kita di teknik kendaraan ringan khususnya dan umumnya berada di lingkup pendidikan, kita pasti diberikan pembelajaran tentang K3. Yang poin nomor 2 dari segi makro yaitu teknologi. Dalam hal berhubungan dengan pengujian dan identifikasi kemungkinan bahaya yang timbul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan penerapan analisa K3. Nah, ini teknologi ini juga sangat mempengaruhi terhadap keadaan suatu pekerjaan oleh unsur pekerja. Poin ketiga yaitu sosial. Nah, dari segi mikro, poin ketiga yaitu lembaga-lembaga sosial bagi sektor tenaga kerja seperti asuransi dalam memberikan penjelasan dan motivasi terhadap perusahaan agar meningkatkan program kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Maka dari itu nanti anak-anak Bapak apabila sudah tidak sekolah lagi atau lulus dari jenjang SMK dan nanti akan bekerja di suatu perusahaan, pasti perusahaan akan membackup kalian yang berhubungan dengan asuransi dari kecelakaan kerja, sehingga menjamin terbentuknya kepercayaan kalian terhadap perusahaan yang menjamin ketersediaannya suatu kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan tersebut. Namun apabila kalian bekerja di suatu perusahaan yang tidak menjamin kalian asuransi kecelakaan, nah itu perlu dipertanyakan karena ini ada undang-undangnya yang diatur oleh pemerintah. Kalian berhak untuk menuntut itu. Terus yang keempat yaitu ekonomi. Nah, ini yang berhubungan dengan sosial. Tadi sosial, sekarang ekonomi. Karena ekonomi itu adalah yang sangat berat sering terjadi karena ketika kita
menjalankan pekerjaan, terus terjadinya kecelakaan pada kita. Kalau ekonomi, dari segi ekonomi kondisinya tidak memungkinkan, maka akan sangat berat sekali dalam menangani kecelakaan kerja ini. Nah, yang terakhir yaitu segi makro yang di luar perusahaan, yaitu akibatnya, ya. Akibat kecelakaan dapat dialami baik oleh manusia maupun perusahaan. Akibat kecelakaan yang dapat dialami manusia sebagai berikut. Yang pertama, tentunya jika kita mengalami kecelakaan kerja, kita akan merasa sakit dan trauma sekali. Yang kedua, ini yang sangat tidak diharapkan oleh kita semua orang manusia yang hidup, yaitu kematian. Ya, jadi ini merupakan rahasia ilahi. Nah, itu resikonya. Yang ketiga yaitu cacat karena tidak berfungsinya sebagian anggota badan. Nah, ini yang sangat berperan terhadap psikologis pekerja, karena kalau kita cacat, misalkan kaki kita diamputasi, nah itu akan berhubungan dengan psikologi dan daya dukung hidup selanjutnya. Lanjut yaitu menurunnya penghasilan. Tentunya apabila kita terjadi cacat atau ada orang tua yang meninggal akibat dari kecelakaan, pasti menurunnya penghasilan dalam suatu grup tersebut. Yang terakhir yaitu adalah kesedihan bagi kerabat. Jadi apabila kita mempunyai kerabat yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja, dia akan mengalami sedih, ya, dan iba, ya. Terus selanjutnya akibat kecelakaan yang dapat dialami perusahaan. Nah, kalau yang tadi itu oleh manusia atau pekerjanya, nah ini adalah yang berhubungan dengan perusahaan. Apa sih kerugian yang terjadi apabila terjadi kecelakaan pada perusahaan? Yaitu merusaknya peralatan mesin dan bahan baku. Tentunya alat-alat itu akan terjadi rusak, ya. Menurunnya produksi, hilangnya kepercayaan langganan, rusaknya lingkungan, tentu saja. Nah, ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dari segi mikro dan dari segi makro. Oke, guys, kita lanjutkan untuk materi ini tentang aspek-aspeknya, yaitu kecelakaan kerja. Yang poin ketiga, pencegahan kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja dapat diminimalisir dengan cara sebagai berikut. Nah, kita sebagai pekerja maupun yang punya perusahaan, kita dapat meminimalisir atau menghindari, ya, kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Jadi di semua lembaga itu wajib ada tata tertib yang mengatur suatu kegiatan pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut, yaitu ketentuan yang wajib mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan, pengawasan, serta pengujian. Yang poin B yaitu adalah standarisasi. Nah, dalam suatu perusahaan itu wajib ada suatu standarisasi atau protap atau SOP, standar operasional prosedur, yang ditetapkan berdasarkan standar-standar resmi. Ya, ada juga yang setengah resmi atau tidak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Yang poin C yaitu pengawasan. Ketika ada suatu proses pekerjaan, itu pastinya tentunya ada suatu pengawasan dari yang punya perusahaan maupun yang mengelola bagian lingkup divisi, yaitu untuk pengawasan tentang dipenuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Yang poin D yaitu penelitian yang bersifat teknik, yaitu meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas, debu, dan bahan lainnya. Tentunya anak-anak Bapak di sini juga teringat bahwa kemarin ada kejadian yang sangat luar biasa di Lebanon, ya, itu terjadi ledakan terjadi yang sangat dahsyat, di mana menurut informasi atau berita yang beredar akibat dari proses pekerjaan pengelasan di dalam gudang bahan kimia yang tidak safety, sehingga terjadilah kecelakaan yang begitu dahsyat seperti bom atom. Nah itu, jadi apabila bekerja tanpa memenuhi prosedur standar dari terpenuhinya
keselamatan dan kesehatan kerja akan berakibat sangat fatal sekali. Yang terakhir yaitu pendidikan, yaitu menyangkut pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja. Latihan yaitu latihan kerja bagi tenaga kerja baru. Maka dari itu nanti ketika kalian sudah diizinkan untuk hadir di sekolah untuk mengikuti praktek kerja di bengkel sekolah, nanti akan diperkenalkan oleh guru prakteknya mengenai alat-alat pelindung diri atau APD yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini penting sekali. Yang poin terakhir yaitu pendidikan tentang suatu kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, untuk hari ini mungkin Bapak cukupkan materi tentang teknologi dasar otomotif pada materi aspek-aspek keselamatan, kesehatan, dan di lingkungan kerja pada poin kecelakaan kerja. Nanti minggu depan akan kita bahas selanjutnya pada kesehatan kerja. Nah, akan dibahas di situ tentang kesehatan kerja yang harus diikuti. Oke, Bapak cukupkan sekian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker apabila bepergian, cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir, dan selalu berpikir positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.